Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Landi dengan NIM D22-2021-03207. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir, yaitu yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Rawat Jalan dan Pelayanan Persalinan di Klinik Berbasis Web. Yang pertama ada gambaran proses bisnis. Perancangan sistem informasi rawat jalan dan pelayanan persalinan berbasis web mampu memaksimalkan keamanan dari orang yang tidak berhak mengakses sistem, serta dapat digunakan untuk mengolah data pasien umum, pemeriksaan ibu hamil, ibu melahirkan, dan catatan kelahiran bayi, serta mampu mengolah laporan kunjungan, laporan penyakit, laporan obat, dan laporan pembayaran yang sudah terkomputerisasi menggunakan sistem informasi manajemen klinik yang nantinya akan membantu dokter, bidan, farmasi, maupun petugas rekam medis pendaftaran dalam proses pemberian pelayanan kesehatan. Pengembangan sistem ini mirip dengan SIM-RS dan juga SIM-PUS, hanya saja dalam hal ini akan diaplikasikan pada klinik. Pertama, proses bisnis petugas rekam medis. Halaman login merupakan proses untuk mengakses sebuah sistem dengan cara memasukkan identitas pengguna berdasarkan kata sandi atau password. Fungsi halaman login adalah pintu masuk ke dalam sistem yang telah dibuat sehingga kita bisa masuk ke dalam halaman utama serta memanfaatkan fasilitas yang ada di dalamnya. Dalam prosesnya, petugas rekam medis yang akan mengakses harus dapat membuka website klinik dengan menggunakan username dan juga password yang dimiliki. Password di sini akan bersifat unik karena satu petugas memiliki password masing-masing. Setelah proses login berhasil, maka akan muncul halaman menu utama sebagai admin yang dapat mengakses semua menu. Dan untuk petugas pendaftaran hanya bisa mengakses pendaftaran pasien atau registrasi pasien saja. Yang kedua yaitu proses bisnis bidan. Untuk bidan, yang akan mengakses harus dapat membuka website klinik dengan memasukkan username dan juga password yang dimiliki. Password dan username di sini bersifat unik karena satu petugas memiliki password masing-masing. Setelah proses login berhasil, maka akan muncul halaman menu utama sebagai bidan yang dapat mengakses menu pemeriksaan status ibu, catatan persalinan ibu, dan juga catatan kelahiran bayi. Selanjutnya yaitu bisnis proses dokter. Untuk dokter yang akan mengakses harus membuka website klinik dengan memasukkan username dan juga password. Di sini juga bersifat unik karena satu dokter memiliki password dan juga username-nya masing-masing. Setelah proses berhasil, maka akan muncul halaman menu utama dokter yang dapat mengakses menu pemeriksaan umum. Selanjutnya, bisnis proses apoteker. Untuk apoteker yang akan mengakses harus bisa membuka website klinik dengan memasukkan username dan juga password juga yang bersifat unik. Kemudian setelah proses login berhasil, maka akan muncul halaman menu utama sebagai apoteker yang dapat mengakses menu data obat dan juga pembayaran. Yang kedua yaitu tahapan identifikasi. Tahapan identifikasi yang pertama yaitu identifikasi fungsi sistem. Sistem manajemen klinik atau SIKlinik ini merupakan sistem informasi yang terintegrasi untuk menangani proses manajemen dari mulai pendaftaran, pemeriksaan pasien umum, pemeriksaan ibu hamil, ibu melahirkan, dan catatan kelahiran bayi, serta mampu mengolah data kunjungan, laporan penyakit, laporan obat, laporan pembayaran yang sudah terkomputerisasi. Identifikasi yang kedua yaitu identifikasi informasi. Yang pertama adalah laporan pemeriksaan umum, laporan pemeriksaan ibu hamil, laporan persalinan, catatan kelahiran bayi, laporan kunjungan pasien, laporan penyakit, laporan obat, serta laporan pembayaran. Identifikasi yang ketiga yaitu identifikasi data. Data yang ada yaitu data pemeriksaan umum,
data pemeriksaan ibu hamil, data persalinan, data kelahiran bayi, data kunjungan, serta data pembayaran. Identifikasi yang ketiga keempat yaitu identifikasi tujuan informasi. Laporan pemeriksaan umum memiliki tujuan informasi untuk pemilik aplikasi. Selanjutnya, laporan pemeriksaan ibu hamil juga sama pemilik aplikasi. Selanjutnya, laporan persalinan juga sama. Laporan kelahiran bayi juga sama pemilik aplikasi atau bidan. Untuk laporan kunjungan pasien, ini tujuan informasinya yaitu perusahaan atau klinik. Selanjutnya, laporan penyakit juga sama. Laporan obat, tujuan informasinya yaitu pemilik aplikasi atau apoteker. Selanjutnya, laporan pembayaran yaitu perusahaan atau klinik. Yang kelima, yaitu identifikasi sumber data. Laporan pemeriksaan umum memiliki sumber data dari dokter, laporan pemeriksaan ibu hamil dari bidan, laporan persalinan yaitu dari petugas rekam medis, laporan kelahiran bayi yaitu dari bidan, laporan kunjungan pasien yaitu dari petugas rekam medis, laporan penyakit petugas rekam medis, laporan obat dari apoteker, laporan pembayaran dari perusahaan. Selanjutnya, identifikasi pelaku. Yang pertama ada petugas pendaftaran atau perekam medis, yang kedua ada dokter, yang ketiga ada bidan, yang keempat ada apoteker. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Sistem ini adalah sebuah sistem informasi manajemen klinik. Diharapkan dapat membantu para tenaga kesehatan agar lebih mudah memberikan kegiatan pelayanan dalam proses maupun dalam pencarian informasi atau pencarian data. Untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama ada operasional. Yang pertama membutuhkan komputer, selanjutnya ada framework coder untuk koneksi dengan basis data, selanjutnya ada MySQL versi 5.7.24, yaitu untuk basis data. Untuk keamanan, yang pertama yaitu membutuhkan SSL atau TLS yang serupa dengan antivirus untuk memberikan keamanan komunikasi jaringan. Yang kedua yaitu sistem penyimpanan server cloud computing yang sudah tersertifikasi. Yang selanjutnya yaitu ada backup system atau cadangan data. Untuk kinerja bisa digunakan setiap saat. Berikut adalah DFD atau kontak diagram dalam sistem informasi rawat jalan dan pelayanan persalinan berbasis web di klinik Citra Medica. Semua sistem informasi akan memberikan laporan ke petugas, dari petugas akan memberikan data pasien untuk disimpan di sistem informasi, begitu pula dengan dokter dan juga apoteker. Selanjutnya adalah use case dari sistem informasi rawat jalan dan pelayanan persalinan berbasis web ini. Yang pertama ada petugas, ada dokter atau bidan, dan juga apoteker. Kurang lebih use case-nya seperti ini. Kemudian untuk desain interface dan juga desain input atau output. Ini bisa dilihat ini adalah desain inputnya yaitu dengan memasukkan cara login, misal memasukkan username dan juga password, terus juga ada pendaftaran pasien, ada data pemeriksaan, selanjutnya juga ada data status ibu, data kesehatan persalinan ibu, data obat, dan juga data pembayaran, laporan pembayaran, dengan output atau hasilnya yaitu laporan kunjungan. Kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu desain basis data. Nah, berikut merupakan ERD dari sistem informasi rawat jalan dan pelayanan persalinan di klinik Citra Medica.
Kurang lebihnya seperti ini. Kemudian untuk struktur file database, yang pertama ada struktur database untuk petugas pendaftaran, yaitu ada username dengan tipe data varchar dengan panjang 30, keterangannya yaitu username untuk petugas pendaftaran. Dan juga ada field password, nomor RM, nama pasien, tempat tanggal lahir, alamat, cara bayar, penjamin, pekerjaan, agama, penanggung jawab, dan juga nomor telepon. Untuk struktur data dokter atau dalam pemeriksaan umum, yaitu ada username, password, diagnosis, dan juga kode diagnosis. Untuk bidan atau persalinan, ada cukup banyak. Yang pertama ada username, password, nomor RM, nama pasien, tanggal masuk, frekuensi, lendir darah, alasan masuk kamar bersalin, tanggal keluar, kontraksi mulai, tanggal persalinan, bidan penolong, nama bayi, jenis kelamin bayi, dan juga pemeriksaan head to toe yang meliputi dari suhu bagi pasien sampai respirasi rate pasien atau bayi. Yang selanjutnya yaitu hasil pemeriksaan dokter dan bidan, sama juga ada username, password, nomor RM, tanggal periksa, hasil pemeriksaan penunjang, anamnesis, diagnosa, dan juga tindakan. Untuk farmasi, ada username dan juga password, nama obat, stok obat, jumlah obat, dan juga tanggal expired obat. Kurang lebih segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam proses pengembangan sistem informasi ini. Dan juga mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.